Dalam sistem dunia pendidikan, fondasi atau salah satu aspek terbesar yang harus dipikirkan bersama, memastikan setiap peserta didik mendapatkan kesempatan belajar yang setara dengan melihat kebutuhannya. Terlebih lagi, di dunia pendidikan yang inklusif, berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dan adil bagi peserta didik, termasuk peserta didik yang mengalami akses hambatan fisik. Berbagai macam tantangan khususnya dalam akses jalan. Mobilitas yang terbatas atau ruang gerak dari peserta didik menjadi acuan peserta didik hambatan fisik menjadi alasan mengapa dunia pendidikan terkadang mengalami ketidaksetaraan jika kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Berangkat dari permasalahan tersebut, salah satu solusi utama dalam meningkatkan akses dan ruang gerak peserta didik yang mengalami hambatan fisik adalah penggunaan alat bantu jalan. Alat bantu jalan berperan sebagai sarana penting yang memungkinkan peserta didik bergerak secara mandiri dan leluasa tanpa harus selalu bergantung pada bantuan orang lain di sekitarnya. Selain berfungsi sebagai alat penyeimbang, alat bantu ini juga sangat efektif dalam mengurangi risiko terjatuh dan cedera, yang merupakan ancaman serius bagi peserta didik dengan keterbatasan mobilitas. Dengan alat bantu jalan, peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri, memperluas jangkauan aktivitasnya, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Melihat kondisi tersebut, penulis merasa sangat perlu menciptakan sebuah inovasi yang dapat membantu memperluas ruang gerak dan meningkatkan aksesibilitas peserta didik dengan hambatan fisik, melalui penggunaan alat bantu jalan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga mudah didapatkan dan tentunya terjangkau. Dalam upaya menjawab tantangan ini, penulis memilih menggunakan bahan paralon, pipa, sebagai material utama dalam pembuatan alat bantu jalan. Pemilihan paralon didasarkan pada beberapa alasan yang sangat mendukung efektivitas dan efisiensi inovasi ini. Pertama, paralon merupakan bahan yang sangat mudah ditemukan di berbagai daerah dan tersedia secara melimpah di pasaran dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan material lain. Kedua, paralon memiliki sifat yang ringan, sehingga alat bantu jalan yang dibuat dari bahan ini akan lebih mudah digunakan dan tidak memberatkan peserta didik saat digunakan untuk bergerak. Ketiga, bahan paralon dikenal cukup kokoh dan tahan lama, sehingga dapat memberikan dukungan yang aman dan stabil bagi peserta didik selama beraktivitas. Selain itu, paralon sangat fleksibel dalam hal modifikasi. Bahan ini dapat dipotong, dibentuk, dan dirakit dengan mudah sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik, baik dari segi tinggi, ukuran, maupun desain alat bantu jalan. Dengan demikian, alat bantu yang dihasilkan tidak hanya dapat disesuaikan dengan karakteristik fisik pengguna, tetapi juga dapat diadaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan sekolah yang berbeda. Tantangan yang dihadapi dari alat bantu jalan ini adalah alat bantu jalan yang tidak hanya terbuat dari bahan sederhana seperti paralon, tetapi juga harus aman dan nyaman digunakan. Alat bantu jalan harus mampu menopang berat badan peserta didik dengan kokoh dan stabil. Kedua, penulis harus memastikan bahwa alat bantu jalan yang dibuat memiliki tingkat fleksibilitas tinggi, sehingga mudah disesuaikan dengan ukuran tubuh dan kebutuhan fisik masing-masing peserta didik, mengingat kondisi hambatan fisik tiap individu berbeda-beda. Ketiga, tantangan berikutnya adalah mengemas penggunaan dan pembuatan alat bantu jalan ini dalam bentuk program khusus yang terintegrasi di SLB Negeri Kutai Timur. Misalnya, melalui modul ajar yang mudah dipahami oleh peserta didik dan pendidik. Modul ini tidak hanya berfokus pada penggunaan alat bantu jalan, tetapi juga mengajarkan proses pembuatan, perawatan, dan bahkan pemahaman mendalam mengenai fungsi dan manfaat alat bantu. Dari aksi yang dilakukan, penulis memulai proses inovasi ini dengan melakukan studi literatur yang mendalam mengenai peserta didik yang mengalami hambatan fisik, khususnya terkait kebutuhan akan alat bantu jalan yang aman, nyaman, dan efektif. Berdasarkan temuan dalam studi literatur tersebut, penulis kemudian merancang sebuah alat bantu jalan yang menggunakan paralon sebagai rangka utama. Pemilihan paralon didasarkan pada beberapa pertimbangan penting, antara lain kekuatan material yang cukup untuk menopang berat badan, sehingga sifatnya ringan dan memudahkan mobilitas. Pengalaman mengembangkan inovasi alat bantu jalan dari paralon ini memberikan banyak pelajaran berharga. Pertama, kreativitas dan pemanfaatan sumber daya ternyata sangat efektif untuk menjawab kebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif. Dengan bahan yang sederhana dan biaya terjangkau, kita bisa menciptakan solusi yang bermakna bagi peserta didik dengan hambatan fisik. Kedua, dengan alat bantu jalan juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian.
Mereka menjadi bagian penting dan sentral dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah dan pengembangan alat yang mendukung kebutuhan mereka sendiri. Ketiga, kerjasama dari berbagai pihak seperti rekan guru dan keluarga peserta didik sangat penting untuk memastikan alat bantu jalan ini benar-benar sesuai dan bermanfaat. Feedback dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar inovasi ini terus berkembang dan semakin efektif. Secara keseluruhan, inovasi alat bantu jalan dari paralon ini merupakan langkah kecil yang peneliti harapkan dapat memberikan dampak besar bagi pendidikan inklusif dan kesejahteraan peserta didik dengan hambatan fisik. Dengan komitmen, kreativitas, dan kolaborasi, kita bisa menciptakan solusi sederhana yang bermakna. Tentu saja, karena pendidikan bukan hanya milik yang kuat, tapi juga mereka terus berusaha.